Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusmanir Alfifah Nur, NIM 1932-1988 dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai penyusunan instrumen penilaian untuk UAS evaluasi pembelajaran matematika. Nah, untuk pengertiannya sendiri, secara umum yang dimaksud dengan instrumen itu adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Nah, dalam bidang penelitian, instrumen diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel penelitian untuk kebutuhan penelitian. Sedangkan dalam bidang pendidikan, instrumen digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa. Faktor-faktor yang digunakan mempunyai hubungan atau berpengaruh terhadap hasil belajar, perkembangan hasil belajar siswa, keberhasilan proses belajar mengajar guru, dan keberhasilan pencapaian suatu program tertentu. Nah, untuk lingkup penilaian instrumen itu ada 3, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kita bahas mengenai penilaian sikap dulu. Untuk penilaian sikap sendiri itu adalah penilaian terhadap kecenderungan perilaku peserta didik itu sebagai hasil pendidikan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, penilaian sikap ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga teknik penilaian yang digunakan juga berbeda. Dalam hal ini, penilaian sikap itu ditujukan untuk mengetahui capaian dan pembina perilaku serta budi pekerti peserta didik. Nah, seperti butir-butir sikap dalam kompetensi dasar KD, pada kompetensi inti sikap spiritual KI1, dan kompetensi inti sikap sosial KI2. Nah, untuk tekniknya sendiri itu ada 3, yaitu observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Nah, ini ada bagannya. Untuk penilaian sikap ada yang utama dan ada yang penunjang. Nah, untuk utamanya sendiri yaitu observasi oleh guru mapel pelajaran selama 1 semester, kemudian observasi oleh guru BK dan wali kelas selama 1 semester. Nah, itu tuh dilakukan selama proses pembelajaran baik di luar atau dalam jam pelajaran. Nah, untuk yang penunjang itu adalah penilaian diri atau penilaian antar teman. Itu dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Nah, ini untuk pengertiannya. Yang pertama yaitu observasi. Itu tuh penilaian sikap yang menggunakan teknik observasi. Itu merupakan teknik yang menggunakan lembar observasi. Nah, dengan teknik ini itu pendidik dapat mengamati dan menyusun laporan perilaku peserta didik berupa sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, lembar observasi itu ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Nah, untuk lembar yang tertutup itu merupakan instrumen yang digunakan pendidik dalam menentukan butir-butir perilaku dan indikator-indikator yang akan diobservasikan. Nah, untuk yang lembar observasi terbuka itu merupakan instrumen yang digunakan pendidik untuk mencapai perilaku peserta didik secara alami. Yang kedua yaitu penilaian diri. Nah, penilaian diri itu merupakan instrumen yang menggunakan teknik untuk mengukur serta menemukan kelebihan dan kekurangan sikap pada diri sendiri dalam berperilaku keseharian. Nah, instrumen ini itu juga dapat dijadikan sebagai media penumbuhkan nilai kejujuran dan wawasan diri bagi individu masing-masing. Nah, lembar penilaian diri ini pada instrumen butir soal yang memuat pernyataan-pernyataan sikap positif yang dapat dipilih dengan jawaban ya dan tidak. Nah, untuk penilaian antar teman itu, nah teknik ini itu merupakan penilaian yang dilakukan oleh peserta didik kepada peserta didik lainnya. Nah, peserta didik itu nantinya akan saling menilai dan hasil penilaian itu dapat dijadikan sumber tambahan bagi guru dalam menilai sikap peserta didik. Nah, selain itu teknik ini juga bermanfaat untuk melihat sejauh mana sikap kejujuran, tenggang rasa, dan sikap menghargai antar sesama teman. Yang selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan. Nah, dalam penilaian pengetahuan itu merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan peserta didik berupa pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif, serta kecakapan berpikir tingkat rendah sampai tinggi. Nah, penilaian pengetahuan ini dilakukan dengan berbagai teknik penilaian. Kemudian, pendidik menetapkan teknik penilaian itu sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dinilai. Nah, penilaian ini dimulai dengan merancang untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan mengacu pada silabus. Nah, untuk teknik penilaian itu ada 3. Yang pertama, tes tulis, tes lisan, penugasan. Nah, ini bagannya. Tes tulis itu biasanya berupa benar salah, pilihan ganda, menjodohkan isi atau melengkapi, dan bisa juga uraian. Kemudian kalau tes lisan itu kuis atau tanya jawab. Kemudian penugasan itu tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di suatu pendidik dan di luar sekolah. Nah, ada teknik lain misalnya portofolio dan observasi. Nah, ini pengertiannya. Tes tulis itu penilaian pengetahuan menggunakan teknik tes tulis, merupakan penilaian yang menggunakan instrumen tes berupa soal dan jawaban berbentuk tulisan yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Nah, jawaban peserta didik dalam tes tulis itu tidak harus berupa jawaban uraian, melainkan dapat berupa pilihan ganda, benar salah, dan menjodohkan. Kemudian dalam tes lisan itu merupakan salah satu teknik penilaian pengetahuan yang dapat dipilih oleh pendidik dalam mengukur tingkat ketercapaian kompetensi peserta didik. Nah, tes lisan ini itu dapat dilakukan secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Kemudian penugasan. Nah, teknik penilaian pengetahuan itu juga dilakukan dengan penugasan. Nah, untuk mengukur kemampuan kognitif peserta didik, seorang pendidik itu dapat menggunakan penugasan terkait kompetensi yang ingin dicapai pada mata pelajaran tertentu. Nah, penugasan itu dapat diberikan sebelum, selama, dan sesudah proses pembelajaran berlangsung tergantung kebutuhan dan relevansi dengan karakteristik materi. Nah, yang selanjutnya yaitu pada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian praktik atau kinerja, proyek, dan portofolio. Nah, teknik penilaian lain itu dapat digunakan sesuai dengan karakteristik KD pada KI 4 pada mata pelajaran yang akan diukur. Nah, instrumen yang digunakan itu berupa daftar cek atau skala. Nah, penilaian rating scale yang dilengkapi dengan rubrik. Skema penilaian keterampilan itu dapat dilihat. Nah, teknik penilaian keterampilan, penilaian praktik, penilaian proyek, portofolio, dan produk. Ini untuk bagannya. Untuk unjuk kerja atau kinerja atau praktik itu merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik. Nah, untuk penilaian keterampilan secara proyek itu keterampilan penyelidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil proyek dalam kurun waktu yang ditentukan. Kemudian portofolio itu merupakan rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Nah, untuk penilaian keterampilan produk itu penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni. Kemudian ada teknik lainnya seperti tertulis. Nah, untuk pengertiannya sendiri, penilaian praktik itu adalah penilaian menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Nah, dengan demikian aspek yang dinilai dalam penilaian praktek itu adalah kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas. Nah, penilaian praktek itu bertujuan untuk menilai kemampuan peserta didik mengontraksikan keterampilan dalam kemampuan melakukan suatu kegiatan. Nah, untuk penilaian proyek itu adalah suatu kegiatan untuk melakukan kemampuan peserta didik dalam mempraktekkan pengetahuan melalui penyelesaian suatu proyek dalam periode atau waktu tertentu. Nah, penilaian proyek ini bertujuan untuk mengembangkan dan memonitori keterampilan peserta didik dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek.
Nah, yang selanjutnya yaitu penilaian portofolio. Nah, dalam penilaian portofolio itu merupakan teknik lain untuk melakukan penilaian terhadap aspek keterampilan. Tujuan utama dilakukan portofolio ini adalah untuk menentukan hasil karya atau proses bagaimana hasil karya tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti yang dapat menunjuk pencapaian belajar peserta didik, yaitu mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu penilaian produk. Nah, dalam penilaian produk ini adalah penilaian yang terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Nah, penilaian produk ini itu dilakukan terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan. Nah, yang selanjutnya itu adalah contoh instrumen penilaian. Nah, di sini saya mengambil contoh penilaian diri. Biasanya diawali dengan pengisian nama, kemudian kelas, semester, tahun pelajaran. Terus petunjuknya. Nah, di sini itu diberi tanda centang pada kolom ya dan tidak atau tidak. Nah, sesuai dengan keadaan yang mengisi. Nah, untuk instrumennya itu ini ada 7 soal yang nanti akan diisi oleh siswa dan mereka akan menjawab ya atau tidak. Nah, untuk pancakorannya sendiri itu untuk jawaban ya itu 4 dan tidak itu akan mendapatkan nilai 2. Nah, sekian penjelasan mengenai penyusunan instrumen penilaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.